Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Kami Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk bangsa Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini tadi pagi lewat radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan di negeri Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi, yang dibicarakan tentang kekosongan, kekuasaan itu apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu sebelumnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuhan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Burhan benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Insinyur Soekarno untuk meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta memutuskan hal hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju! Kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan ini dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Gambarannya ada, kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Kami ada perlu dengannya. Ya udah silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari? Iya, siapa Bu? Para pemuda mencari, katanya ingin bicarakan penting. Baiklah Bu. Silakan duduk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kabar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan, kita harus membicarakan dalam
cukup di rapat PPKI. Membahas di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri, tidak dari bangsa lain. Kan begitu, kita harus membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bu, kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri waktu saya untuk duduk dengan golongan tua. Baiklah, kami mohon undur diri, Bung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk memproklamasikan dengan matang agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang paling penting adalah menghadapi sekutu yang akan datang menguasai negeri ini. Lagi pula mereka masih muda, cara berpikirnya mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan kita, biar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika hancur semuanya? Baiklah Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini nampaknya, golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita akan mencari jalan keluar sendiri. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Jidan Jusopeno di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan lautan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bunga tak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini?
Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Langsung menunggu sidang PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, karena kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Selamanya kita menunggu Jepang, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Oke, Bung Kirana tolong lepaskan ikatan Soekarno, Bung Darwis lepaskan Mohatta. Soekarno, Bung Hatta ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang kedua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah ini mungkin semua kita lakukan? Mungkin, Bung, asal kita usaha pasti kita bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menekan serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikut campur tangan Jepang. Sambo, mana kacapatammu? Iya, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja, tapi gimana? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Gimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin ya, kita laksanakan besok pagi. Baiklah. Selesailah rundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksana Meda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat siang, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda siang-siang begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk.
Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi ini jangan sampai ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan dari Jepang. Kita sudah sepakat melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Sudah, bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ya, ada. Mari ikuti saya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya pada masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya kayak Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bung
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. 100 tahun bangsa Indonesia kita untuk bersama merdeka, gelombang ambisi kita tidak putus dalam memperjuangkan kemerdekaan. Negara ini kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan sejak sebata perkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini, dengarkanlah proklamasi ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Merdeka! Merdeka! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.